Oke, lanjut ke pertemuan kedua, pengantar akuntansi. Nah, sekarang kita bakal belajar yang namanya aset, kewajiban, ekuitas, atau apapun yang kita bakal sebut namanya akun. Di sini ada akun aset, akun kewajiban, atau yang biasa kita sebut liabilitas, lalu ada akun ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Jadi kurang lebihnya aset adalah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, gitu. Kewajiban atau liabilitas merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kurang lebihnya, kewajiban atau liabilitas ini adalah hutang atau suatu kewajiban yang akan dilunasi atau yang akan dibayar. Berikutnya ekuitas atau modal adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi ekuitas ini ya maksudnya adalah modal. Oke, ini bisa kalian baca, katanya aset bertambah jika ada transaksi penerimaan kas dari aktivitas operasi perusahaan, pembelian aset, dan lain-lain. Berkurang jika ada pengeluaran kas. Kalau utang bertambah ketika ada transaksi pinjaman uang dari pihak ketiga atau pembelian barang secara kredit. Kalau modal atau ekuitas bertambah jika ada penambahan uang dari pemilik dan pendapatan, tapi berkurang apabila pemilik melakukan pengambilan uang untuk kepentingan pribadi dan adanya biaya. Oke, kita lanjut ke persamaan akuntansi. Di sini ada aset yang tadi sudah disebutkan atau harta. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan utang atau liabilitas atau liability ditambah modal atau equity atau ekuitas. Maksudnya adalah aset atau harta yang kita miliki itu bisa asalnya dari utang maupun modal. Contohnya gimana sih? Misalkan saya punya mobil. Mobil saya ini aset. Tapi mobilnya ini dibeli dengan cara apa? Misalkan dibeli secara kredit. Tapi kredit ini berarti utang. Jadi harta saya asalnya dari utang. Tapi gimana kalau misalnya kredit? Kredit kan ada DP-nya ya. Nah, kalau DP, misalkan mobilnya aset, harganya berapa sih asetnya? 200 juta misalkan mobilnya. Udah di DP-in 50 juta. Berarti saya mengeluarkan modal dong. 50 juta. Lalu sisanya jadi apa? Sisanya jadi utang 150 juta. Berarti aset 200 juta sama dengan utangnya 150 juta ditambah modal 50 juta. Modalnya itu adalah DP. Gitu. Oke, harta katanya adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Betul, yang dimiliki sama kita atau sama perusahaan. Terus memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Contohnya apa? Harta yang kita punya. Kas, persediaan, peralatannya ini bisa mesin, bisa kendaraan,
Lalu rumah juga itu masuk harta, rumah, kantor, gedung, terus perlengkapan kayak pensil, pulpen, dan lain-lain itu juga masuk ke dalam harta. Lalu utang apa aja ini maksudnya? Utang atau artinya adalah klaim terhadap harta. Terus kreditur, pihak yang memberi pinjaman. Contohnya apa? Utang usaha atau account payable, utang wesel, notes payable. Terus utang apa lagi? Utang pajak, utang gaji, yang seperti itu. Berikutnya modal adalah klaim kepemilikan atas aset yang dimaksud dengan residual ekuitas. Contohnya apa berupa modal itu? Saham atau share. Kalau bentuknya PT, dia saham. Lalu ada laba ditahan atau return earning. Laba ditahan itu apa sih maksudnya? Namanya juga laba ditahan. Labanya berasal dari periode tahun lalu, tapi labanya ini nggak serta-merta dibagiin ke investor sebagai dividen, tapi ditahan dulu. Ditahan untuk apa? Ditahan untuk operasional. Jadi nggak harus laba itu langsung dibagiin, tapi kadangkala harus dikelola juga sama si perusahaan. Lalu ada yang namanya pendapatan atau revenue, adalah hasil dari kegiatan usaha untuk tujuan mendapatkan penghasilan. Gitu. Umumnya hasil dari penjualan barang dagang, hasil dari melakukan pelayanan, menyewakan properti, dan uang pinjaman. Jadi pendapatan itu asalnya dari mana? Asalnya dari penjualan. Penjualannya berupa apa? Mungkin penjualan barang dagang untuk perusahaan dagang, terus penjualan jasa untuk perusahaan jasa, mungkin juga dia nyewain properti, atau mungkin juga dia nyewain mesin, dan sebagainya. Lalu ada beban atau expense, adalah biaya aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses mendapatkan penghasilan. Beban umum adalah beban gaji, beban sewa, beban utilitas. Utilitas itu adalah kayak beban air, bayar telepon, yang seperti itu, beban pajak, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pendapatan atau penghasilan, pasti ada bebannya dong. Misalkan kita jual, terus pasti ada bebannya. Bebannya apa? Ya beban gaji, beban sewa yang seperti itu. Kan kalau jual harus ada karyawannya. Harus ada yang dibayar, berarti harus ada beban gajinya, gitu. Lalu ada dividen, adalah pembagian uang tunai atau aset lainnya kepada pemegang saham. Ini sifatnya mengurangi laba ditahan ya, bukan sebagai beban. Jadi kalau investor ngasih modal, berarti kan harus ada harapan si investornya ini dia bakal mendapatkan apa dari modal yang telah dikeluarkan. Jadi kayak semacam take and give. Oke. Menggunakan persamaan akuntansi, transaksi adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi bisnis merupakan aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Oke.
Ya pokoknya transaksi ya, transaksi yang biasa kita lakukan, transaksi jual beli, yang seperti itu. Terus ini ada ilustrasinya. Jadi kan katanya sebelumnya di sesi pertama itu kita harus mengidentifikasi transaksi mana aja yang harus dicatat oleh accounting. Ini peristiwanya, contohnya, misalkan membeli komputer, kriterianya apakah di posisi keuangan aset kewajiban atau ekuitas perusahaan tersebut berubah? Tentunya, kalau misalkan mengakibatkan perubahan di posisi keuangan aset kewajiban maupun ekuitas harusnya dicatat. Kenapa? Soalnya kan kalau beli komputer berarti ada aset yang dikeluarkan. Asetnya berupa kas, kan beli. Terus dapat apa lagi? Dapat komputer dong. Komputer juga berupa aset. Gitu. Lalu berikutnya adalah mendiskusikan desain produk dengan pelanggan. Apakah ini mempengaruhi posisi keuangan? Kalau diskusi doang, kayaknya enggak. Berarti tidak dicatat. Berikutnya, membayar sewa. Apakah mempengaruhi posisi keuangan? Bayar sewa. Iya dong, dicatat. Kenapa? Soalnya kalau bayar sewa, berarti ada kas yang dikeluarkan, lalu ada biaya sewa. Jadi biayanya ini dimasukin ke dalam akun biaya. Oke. Ini analisis transaksinya. Kalau tadi agak-agak bingung, itu kok tadi diceritainnya cuma aset, utang atau liabilities, terus ditambah ekuitas atau modal. Ini adalah analisis transaksinya. Jadi ekuitas ini terdiri dari share capital ordinary atau saham, ditambah dengan return earning. Return earning itu adalah laba ditahan. Laba itu dapatnya dari mana sih? Laba itu dapatnya dari revenue atau pendapatan dikurangi expense atau biaya dikurangin dengan dividen. Itu asalnya laba ditahan. Nah, ini analisis transaksinya. Transaksi pertama misalkan investasi oleh pemegang saham. Contohnya adalah Ray dan Barbara Neal memutuskan untuk membuka layanan pemrograman komputer dengan nama SoftByte. Pada tanggal 1 September 2011, mereka menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000 dalam pertukaran untuk modal saham. Gimana persamaan dasar akuntansinya? Kan di dalam aset ada kas. Pokoknya ini adalah persamaan akuntansinya, aset sama dengan liabilities atau kewajiban ditambah equity. Nah, kalau misalkan ini si Ray dan Barbara Neal ini katanya menginvestasikan uang tunai $15. Berarti persamaan akuntansinya perusahaan mendapatkan kas. Berarti asetnya bertambah dong. Lalu selain itu dari $15 itu berarti modal juga bertambah dong. Nah, makanya kasnya bertambah $15 sama dengan share capital atau sahamnya $15. Berikutnya pembelian peralatan atau equipment. SoftByte membeli peralatan komputer sebesar $7.000 secara tunai.
Jangan lupa ini setiap transaksinya adalah berkaitan ya dari tadi soal yang pertama. Nah, kalau beli peralatan berarti peralatan secara tunai berarti cash-nya berkurang dong, kan beli secara tunai. Terus equipment-nya berarti bertambah juga. Terus sekarang New Balance-nya adalah cash-nya tinggal $8, tapi equipment-nya nambah loh $7. Hasilnya adalah 15.000. Equity-nya juga tetap 15.000. Oke, jadi ini kayak apa ya, transaksi di dalam aset juga, kayak gitu. Berikutnya transaksi ketiga adalah pembelian perlengkapan supplies secara kredit. SoftByte membeli kertas komputer dan perlengkapan lainnya dari Acme Supplies Company senilai $1.600 dan diharapkan dapat dibayarkan dalam beberapa bulan. Berarti supplies atau perlengkapan ini kan dia termasuk ke dalam aset, tapi dibayarnya secara kredit. Berarti supplies-nya bertambah $1.600, tapi karena kredit berarti utangnya juga nambah 1.600. Berarti New Balance-nya adalah segini. Tetap balance dong. Aset 16.600, liabilities dan equities-nya adalah 16.600. Berikutnya transaksi keempat, kas dari jasa. SoftByte menerima uang tunai 1.200 dari pelanggan atas jasa pemrograman yang telah diberikan. Berarti kan kalau misalkan menerima uang tunai berarti kasnya bertambah. Tapi karena dia asalnya dari pendapatan jasa berarti pendapatannya bertambah. Seperti ini. Jadi balance-nya seperti ini. Berikutnya, berlangganan iklan secara kredit. SoftByte menerima tagihan 250 dari Daily News untuk iklan, tapi menunda pembayaran sampai nanti. Berarti kalau berlangganan iklan ada biayanya dong. Nah, makanya biayanya bertambah. Tapi karena menunda pembayaran, berarti terjadi hutang. Oke ya. Seperti ini. Lanjut. Transaksi ke-6, jasa diterima secara cash dan kredit. SoftByte menyediakan 3.500 jasa pemrograman untuk pelanggan. Perusahaan menerima uang tunai sebesar 1.500 dari pelanggan dan tagihan saldo 2.000. Berarti ada cash yang bertambah dong karena dia menerima uang tunai, tapi dia secara kredit juga. Berarti masuk ke piutang atau account receivable. Karena jasanya 3.500 berarti menambah jasa atau menambah pendapatan. Selanjutnya seperti ini. Dari tadi ada yang namanya utang piutang. Bedanya utang dan piutang itu apa sih? Kalau utang, kita yang punya hutang. Tapi kalau piutang, orang lain yang pinjam dari kita. Gitu. Jadi bedanya utang adalah suatu kewajiban yang nanti akan kita bayar. Tapi kalau piutang adalah utang orang lain yang nanti uangnya akan kita terima. Seperti itu. Berikutnya transaksi ke-7.
Pembayaran beban. Softbyte membayar biaya berikut secara tunai untuk September: sewa toko 600, gaji karyawan 900, utilitas 200. Oke, seperti ini. Lanjut, Softbyte membayar 250 pada tagihan daily news secara tunai. Tagihan yang mana ya? Tagihan yang tadi yang 250. Nah, jadinya berarti kan cash-nya berkurang, utangnya juga berkurang. Tadi kan utang 250, berarti utangnya berkurang juga. Seperti ini. Lanjut ke transaksi ke-9. Menerima kas yang berasal dari piutang atau account receivable. Softbyte menerima $600 dalam bentuk tunai dari pelanggan yang telah ditagih untuk layanan. Ini ada di transaksi 6 sebelumnya. Berarti kasnya nambah 600, tapi piutangnya berkurang 600 karena kan udah dibayar piutangnya. Jadi piutangnya berkurang. Selanjutnya, pembayaran dividen 1.300 dalam bentuk tunai. Berarti cashnya berkurang, dividennya juga bertambah 1.300. Tapi kenapa sih di return earning ini bentuknya kurang-kurang padahal dia bertambah? Itu nggak apa-apa, itu cuman matematikanya aja. Seperti itu. Oke, ini ringkasan transaksinya yang tadi transaksi dari transaksi 1 sampai dengan 10. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan ada 5. Ada laba rugi komprehensif atau comprehensive income statement, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Lalu ada laporan laba ditahan atau return earning statement. Lalu ada arus kas, laporan arus kas atau statement of cash flow. Terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Apa sih catatan atas laporan keuangan? Adalah berisi keterangan-keterangan yang mencakup di laporan sebelumnya, di 4 laporan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Laba rugi, posisi keuangan, laba ditahan, arus kas. Jadi dia ada keterangan yang kenapa nilai tersebut segitu, karena berasal dari sini. Itu adalah catatan atas laporan keuangan. Ini contoh income statement atau laporan laba rugi. Jadi ada revenue. Revenue itu pendapatan. Service revenue, pendapatan jasa. Expense, totalnya adalah dari salaries expense, rent expense, advertising expense, utilities expense. Terus kita dapat net income-nya atau laba bersihnya. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban, berarti adalah laba. Tapi kalau ternyata pendapatan kurang dari beban, berarti rugi. Seperti itu. Ini adalah laporan keuangan yang asalnya dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat tadi. Yang transaksi 1 sampai dengan 10. Lalu dari net income yang tadi dari laporan laba rugi, masuk ke return earning statement atau laba ditahan. Seperti ini. Jadi return earning awal kan 0, karena dia kan baru buat perusahaannya. Ada net income, dikurangi dividen. Totalnya adalah return earning atau laba ditahan 1.450. Selanjutnya ini return earning statement yang tadi.
Ini laporan keuangannya. Bentuknya seperti ini. Return earning-nya disimpan di mana? Return earning-nya adalah disimpan pada saat di financial position statement atau statement of financial position. Oke, selanjutnya yang di return earning statement itu langsung ke laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Di sini si return earning yang terakhir dia akan masuk ke equity. Equity di sini berarti kan ada modal yang tadi 15.000 dikurangi dengan atau ditambah sih tepatnya ditambah dengan return earning 1.450, totalnya adalah 16.450 seperti itu. Nah, ini asal bahannya adalah dari Kieso, buku Kieso. Jadi ada perbedaan. Kalau di luar negeri bentuknya equity duluan, baru liability. Tapi kalau di Indonesia biasanya bentuknya adalah liability dulu atau kewajiban, lalu equity. Terus asetnya biasanya asalnya dari cash atau cash, account receivable, supplies, dan equipment. Seperti itu. Jadi aset asalnya dari yang lebih lancar dulu penggunaannya. Tentunya kan kalau cash hampir setiap hari keluar masuk ya, jadi itu aset yang lebih lancar dulu gitu. Kalau di Indonesia seperti itu yang lebih lancar dulu, tapi kalau misalkan di luar negeri biasanya dia dibalik, mana yang lebih lama seperti itu. Lalu ini yang tadi statement of financial position. Lalu ini statement of cash flow-nya. Cash flow itu adalah arus kas. Gak akan saya terlalu jelasin banyak sih kalau misalkan cash flow nanti mungkin kalian ada pengantar akuntansi 2-nya. Biasanya ada di pengantar akuntansi 2. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin ini cuma sekilas aja. Lalu statement of cash flow atau laporan arus kas merupakan laporan yang berisi ringkasan atau dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Cash flow ini bisa menjawab dari pertanyaan, dari mana kas itu berasal, digunakan untuk apa saja kas tersebut, apakah ada perubahan dalam saldo kas. Jadi arus kas ini ceritanya kas, dia dapat dari mana, digunakan pakai apa, dan lain-lain. Bentuknya seperti ini. Ada pertanyaan, manakah dari laporan keuangan berikut yang dibuat pada tanggal tertentu? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Maksudnya dibuat dalam tanggal tertentu adalah pada tanggal sekian, di mana posisi keuangan kita atau posisi keuangannya, asetnya berapa, utangnya berapa, ekuitasnya berapa atau modalnya gitu. Biasanya kalau misalkan income statement, return earning statement, statement of statement of cash flow ini dibuatnya per periode. Jadi periode di sini kalau misalkan di Indonesia periode itu maksudnya apa sih? Periode akuntansi biasanya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Jadi selama 1 tahun. Tapi belum tentu juga
periodenya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kalau misalkan periodenya seperti pendidikan, biasanya dimulai dari Juli sampai dengan Juni, kayak gitu. Jadi periode itu adalah periode akuntansinya aja, bukan tahun. Ingat. Gimana kalau misalnya periode akuntansinya 1,5 tahun? Bisa aja seperti itu. Gak harus 1 tahun kok. Di luar negeri ada yang 1,5 tahun, seperti itu. Oke, selesai. Pertemuan kedua, kalau ada pertanyaan silahkan chat di WA group atau di Google Classroom. Terima kasih.